Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Munita. Saya adalah guru PAI SDN 1 Kunyit Padang Piji, Kabupaten Pidi Aceh, sekaligus mahasiswa PPG Daljab BED 3 tahun 2025 di LPTK UIN Araniri Aceh. Hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 dengan materi halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Sudah semangat belajar? Ya, sebelumnya ibu mau lihat kerapian dulu. Sudah rapi bajunya? Pakaiannya, jilbabnya? Ya, sudah siap untuk belajar ya. Sebelum belajar seperti biasa kita apa? Memulai ya dengan berdoa. Ya, mari sama-sama kita membaca doa dengan mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, tambahkan kepadaku dan berkatilah rizki untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, semoga dengan kita berdoa Allah akan memberikan kita kelapangan dada dalam menuntut ilmu. Sebelum belajar, ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Tutia Rahmi, Karmila, Muhammad Raja, Asyifa Balkis, Zulfahmi, Muhammad Raju, Radmiki Dirsi, Lidiana. Alhamdulillah hari ini semuanya berhadir, tidak ada yang berhalangan atau sakit ya. Masih semangat? Kita harus semangat. Karena setiap usaha yang kita lakukan hari ini akan menghasilkan di masa depan. Misalnya cita-citanya apa? Mau menjadi dokter, mau menjadi guru, mau menjadi polisi. Semuanya harus kita usahakan sejak dari dini, sejak dari kecil hingga besar. Makanya kita harus tetap semangat dalam belajar. Pelajaran hari ini yaitu tentang halal dan
haram. Apa tujuan kita mempelajari halal dan haram? Yaitu untuk mengetahui apa arti halal dan haram, memahami dasar hukum dan haram, bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Ibu tanya, apakah kalian tahu apa itu makna halal? Coba siapa yang bisa? Iya, halal itu artinya boleh. Kalau haram apa artinya? Ya, kalau haram artinya tidak boleh, ya. Sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Mari sama-sama ikuti Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi, lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang sama-sama kita perhatikan video pembelajaran tentang halal dan haram. Semuanya memperhatikan ke depan, mengamati ya video yang Ibu putarkan. Di sini tempatnya, nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, saya bantu memilih ya, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman galeng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memalukan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Bahwa yang dilakukan dulu itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Apa yang sudah kalian perhatikan dari video tadi? Iya, tidak boleh kita makan makanan yang haram. Apa contohnya tadi? Sosis kenapa tidak boleh dimakan? Karena mengandung, ya, babi adalah hewan yang diharamkan. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang dibolehkan atau diizinkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal adalah sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang. Atau juga ada yang mendefinisikan halal itu yang baik bagi tubuh, jiwa, dan pikiran. Begitu juga sebaliknya haram. Haram artinya tidak boleh atau tidak diizinkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sama juga dengan definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia tadi, haram itu tidak diizinkan atau tidak sah atau dilarang untuk kita gunakan dan untuk kita laksanakan. Contoh yang halal pada makanan seperti apa makanan yang bisa kita konsumsi? Yang tadi sudah kalian perhatikan pada video yang Ibu putarkan. Nasi. Iya, nasi. Buah-buahan. Sayur, apalagi? Ikan. Buah-buahan, daging kambing, daging sapi atau lembu, apalagi? Daging domba, iya. Ayam, ikan, banyak, dan lainnya. Kalau pada contoh perbuatan yang halal apa? Apa contoh perbuatan yang halal?
berkata jujur, tidak berbohong, tidak menyakiti, berbagi sesama kawan. Itu contoh perbuatan yang halal. Sekarang contoh yang haram. Apa makanan yang haram contohnya? Daging babi. Itu sangat diharamkan dalam agama kita, dalam Al-Quran. Kemudian seperti contoh ada ayam yang sudah mati. Apa boleh untuk kita makan lagi, dimasak? Tidak, karena ayam tersebut sudah menjadi bangkai. Kalau sudah jadi bangkai, tidak boleh untuk kita makan lagi. Sekarang pada perbuatan yang haram, apa contohnya? Mabuk-mabukan, menipu, mencuri, menyakiti teman. Hukumnya berdosa. Kalau berdosa hukumannya apa? Masuk neraka. Sudah paham? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Muhammad Jumadil. Apa yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya sangat bagus. Adu ayam itu hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Karena menyakiti ayam. Harusnya ayam itu bisa kita makan. Tapi karena ulah kita, perbuatan kita, ayam itu jadi tersakiti. Bahkan ayamnya bisa mati. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Apakah menyakiti hati kedua orang tua itu haram? Pertanyaan yang sangat bagus. Coba perhatikan. Ini Ibu jawabkan untuk semuanya ya. Menyakiti hati orang tua itu hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa menjadikan hati orang tua itu bersedih. Kita dilahirkan oleh orang tua, dirawat, dijaga hingga besar. Seperti sekarang bisa sekolah, duduk di bangku sekolah dasar. Tidak boleh kita menyakiti hati orang tua. Kita harus apa? Harus menyenangkan hati orang tua. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu bagi lembar kerja kelompok ya. Siapkan pulpen. Satu kelompok, satu lembaran ya. Kerja sama ya. Yang ini makanan dan perbuatan yang halal dalam kolom ini diisi. Nah, sebelah sini makanan dan perbuatan yang haram. Isi apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Di sini isi makanan dan perbuatan. Nama kelompok. Coba dengarkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kompromi. Ini makanan halal dan haram. Isi terus kompromi. Boleh. Karena ini kan makanan dan perbuatan. Kalau mabuk-mabukan berarti termasuk ke dalam perbuatan. Ini diisi. Ada yang sudah siap? Kelompok 3 maju ke depan. Satu orang mewakili perwakilan kelompok. 1. Sebutkan makanan halal dan haram. Makanan yang halal: ayam, kambing, ikan, sapi, kerbau, unta, bebek, sayur, buah-buahan, minuman. Sebutkan perbuatan yang haram: mengadu ayam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Nama kelompok 1. 1. Sebutkan makanan yang halal dan haram. 2. Sebutkan perbuatan halal dan haram. Halal: ayam, sapi, kambing, kerbau, bebek, ikan, udang, sayur, buah-buahan, nasi.
yang haram. Babi, alkohol, ngomong kotor, berbohong. Tepuk tangan. Kelompok 4. Silakan maju. Nama kelompok 4. 1. Sebutkan makan halal dan haram. 2. Sebutkan perbuatan halal dan haram. Halal, nasi, sapi, kambing, ikan, ayam, bebek, sayur, kerbau, domba, membantu teman. Haram, sosis, mabuk, berjudi, mencuri, menyakiti hati teman, suka berbohong, durhaka sama orang tua, berkata kotor, suka mengejek, menipu orang, membuli teman. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Maju kelompok 2. Nama kelompok 2. 1. Sebutkan makanan halal dan haram. 2. Sebutkan perbuatan halal dan haram. Halal, ikan, sapi, ayam, kambing, bebek, nasi, jujur, berbantu, berbuat baik. Haram, babi, darah, berbohong, air, mabuk, bercuri, menukar, buah busuk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Ibu bagikan pertanyaan refleksi kepada kalian ya. Masing-masing diisi. Tulis namanya di atas. Kerjakan masing-masing ya tugas refleksi. Sudah siap? Yang sudah siap kumpulkan. Duduk di tempat masing-masing seperti semula. Sudah dikumpulkan semua? Ya, baik. Apa yang dapat kita simpulkan tentang halal dan haram? Kalau dari segi makanan, yaitu apa yang boleh kita makan. Kalau yang haram, yang tidak boleh kita makan, yang dilarang. Dari segi perbuatannya, berarti perbuatan yang boleh kita lakukan. Ya, kalau yang haram, perbuatan yang dilarang. Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Kita harus tetap semangat dalam belajar. Supaya apa? Supaya pintar, supaya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, supaya membanggakan hati kedua orang tua. Jangan pernah malas untuk belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bersalawat. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.